Halo semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kami punya tagline tersesat. Siapa takut? Oke, nah topik kali ini akan berjudul Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, teman-teman penasaran kan seperti apa sejarahnya? Langsung kita mainkan. Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Informasi dan Komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Menkominfo, yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Johnny Gerard Plate. Lintas sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan pada tahun 1945 sampai dengan 1999. Kemudian dirubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001 sampai dengan 2005 dan Departemen Komunikasi dan Informatika Depkominfo dari 2005 sampai 2009. Setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk lembaga penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan, pola, dan pedoman penerangan dengan tujuan 1. Membela dan mempertahankan kemerdekaan. 2. Mengajak rakyat agar turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Serta 3. Memperkenalkan Republik Indonesia di dan ke luar negeri. Selama periode 1959 sampai 1965, sesuai haluan pembangunan nasional sebagai ketetapan MPRS, Departemen Penerangan dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan antara lain radio, film, tostel, dan foto, percetakan, kendaraan, mesin, stensil, dan mesin ketik. Mulai tahun 1966, salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol, dan partisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, selain untuk penerangan ke dalam dan ke luar negeri. Pada masa itu, pengorganisasian ke dalam dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi menjadi juru bicara pemerintah. Tanggal 15 September 1967, Wewenang Penerangan Luar Negeri Penlugri yang sejak 1959 dipegang Departemen Luar Negeri RI dialihkan kembali pengolahannya kepada Departemen Penerangan. Lalu pada tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa, dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi antar unsur-unsur penerangan pemerintah. Dibentuklah lembaga antara lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau biasa disebut Bakohumas dan Badan Koordinasi Penerangan atau biasa disebut Bakopen. Di tingkat daerah dibentuk Jawatan Penerangan Provinsi, Kantor Penerangan Kabupaten, dan Juru Penerang di tingkat kecamatan. Di kabupaten dan kota dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat atau biasa disebut Puspenmas. Dengan kegiatan utama penerangan antara lain Dengan kegiatan utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan di daerah seperti radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran, dan pertunjukan rakyat serta diskusi kerja. Kemenkominfo di masa reformasi. Pada awal masa reformasi, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama Kantor Wilayah Departemen Penerangan dan Biro Humas Provinsi.
Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, terjadi reposisi terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai dengan Kepres 153 tahun 1999, dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional atau BIKN di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan, dibentuk Lembaga Informasi Nasional atau LIN, yang kemudian diubah lagi statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo. Selanjutnya, tugas layanan informasi publik diserahkan kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Sedang BIKN berubah menjadi Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi. Sejak tahun 2005, terjadi perubahan dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, dilakukan integrasi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebar luasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara. Akhir tahun 2010 lalu, Lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan penataan organisasi. Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekedar penerangan, namun lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik. Transformasi digital Kemenkominfo. Dinamika teknologi informasi dan perkembangan ekonomi digital membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus untuk melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet. Selain terjadi perubahan nomenklatur, pada tahun 2006, Kementerian Kominfo menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006 KMK 05 tahun 2006 tentang penerapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan atau BTIP. Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan tuntutan akan ketersediaan layanan TIK di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau biasa disebut BP3TI pada tanggal 19 November 2010. Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru lagi bagi BP3TI menjadi BAKTI atau bisa disebut Bakti. Lembaga itu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan, kewajiban pelayanan universal, dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informatika dan komunikasi, layanan multimedia, dan diseminasi informasi. Nah guys, jadi itu adalah cerita sejarah tentang Kominfo ya Jan ya. Panjang ya. Mayan. Ini nih bisa kalian akses juga sih sebenarnya dari situsnya Kominfo ya. Kalau kalian baca, kalau kalian ingin tahu secara tertulisnya seperti itu. Kita sih cuma bacain aja karena ini kan sejarah ya. Tidak bisa kita utak-atik dong. Waduh. Bisa pembelokan sejarah nanti kena pasal kita. Pasal kita bahaya, makanya kita ambil dari
sumber yang akurat yang tersedia di Kominfo seperti itu. Dan menarik ya Jan, ternyata ini Kominfo awalnya dari Kementerian Penerangan ya. Iya, Depen sebenarnya Departemen Penerangan ya. Oh, Departemen Penerangan. Sorry, gua ralat. Depen. Iya. Soalnya di rumah gua ada komplek Depen, Pak. Oh. Dekat rumah gua. Ada pasar Depen, ada komplek Depen. Oh, harusnya jadi ini ya komplek Kominfo ya. Wah, iya. Perumahan Kominfo ya. Nggak ke-update tuh, sorry ya. Sorry ya Depen. Aduh, lucu sekali. Iya. Dan ini Jan, gue ngeliat tadi tugas fungsi utama kementerian yaitu pemerataan infrastruktur ya. Tadi gue lihat ya. Betul. Jadi lebih terarah negara karena kan udah dipegang sama kementerian untuk pemerataan teknologi informasi dan internet ya. Jadi nggak berjalan sendiri. Bener. Ya sekarang sih udah lumayan lah ya Jan penyebaran internet maksud gua, atau masih kurang Jan? Ya kalau untuk daerah-daerah yang kota ya, maksudnya bukan kota dalam artian kota secara administratif ya, kota atau pusat dari sebuah wilayah mungkin sudah cukup ya penyebaran internet cukup baik lah, bukan cukup baik walaupun belum maksimal. Cuma ya mungkin bisa lebih dipercepat lagi, diperluas lagi dengan ya mungkin membiayanya nggak kecil ya, cuma ya harapan kita sebagai masyarakat kan bisa merata seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi internet dan perangkatnya itu bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Benar. Telekomunikasi juga nih penting nih. Gak hanya internet aja nih. Aduh. Pos. Kamu meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, dan layanan multimedia dan diseminasi. Diseminasi apa sih Jan? Gue nggak tahu Jan. Tahu, cari aja nanti di inilah KBBI. Nanti kalian komen deh diseminasi informasi apa tuh. Gue takut salah ngomongnya gitu. Salah ngomong nanti di up ke Twitter abis kita bah. Wah, baru YouTuber pemula kita bah. Dihujat negara. Di tag lagi bukan ke Pak Johnny J Plate. Masa nggak tahu nih? Jangan ya guys ya. Emang kita real berdua nggak tahu nih, tolong jangan di-ituin. Masih belajar kita. Masih belajar. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini rame Kominfo gitu. Terus gue penasaran. Ini pecahan dari mana sih gitu? Kok tiba-tiba bisa ada Kominfo gitu? Ternyata pecahan Uni Soviet. Kita nggak kesana loh. Kita baik-baik aja loh. Tiba-tiba Uni Soviet, jangan gitu Pak. Udah bubar. Bapak nih cinta Uni Soviet. Ini Pak Januari Pak. Cinta Uni Soviet. Bisa dibawa nih saya nih. Bercanda Pak, sumpah Pak, hanya jokes. Iya gitu. Iseng cari-cari, ternyata di situs kementerian itu ada yang nyediain tentang sejarah ini Jan gitu. Dan sungguh mulia sebenarnya tugasnya menyebarkan telekomunikasi penyiaran untuk informasi lah, lebih tepatnya untuk terintegrasi informasi seluruh Indonesia ya. Mereka ngeblokir, waduh, gimana nih nyamatinya nih? Ya, ya gitu maksudnya gitu. Nah, ya untuk lebih baik Indonesia lah untuk informasi dan komunikasinya nih. Udah gue sapu nih Jan. Iya. Ya, di sini sih nggak ada cerita ngeblokir ya, integrasi informasi ya. Waduh. Iya dong. Tapi kan kalau yang nggak terintegrasi atau nggak mau diintegrasikan diblokir dong. Kan itu kan implikasi Pak. Implikasinya, ya, demi informasi yang lebih baik ya, gitu kan maksudnya Jan ya, aman ya. Iyalah. Gitu guys, maksudnya blokir tuh ya. Duh, gue mau bilang baik nanti diserang Twitter lagi. Ya ada sisi baik sama buruknya lah. Ya gitulah, positif negatif lah ya. Ya walaupun gue juga jujur
in my humble opinion ya kurang setuju juga main blokir tiba-tiba ya. Maksudnya tanpa ada sosialisasi ya gitu loh. Ya seperti itu gitu guys. Gimana? Sungguh menarik kan sejarah Kominfo kan bagi kalian kan? Kemarin Nokia, sekarang Kominfo. Waduh, sangat ini ya. sangat ini kok tiba-tiba. Enggak, jadi kita bahas Kominfo ini karena kan masih terkait dengan kebijakan PSE itu lagi masih rame. Apa itu PSE? Kalian cari sendiri itu apa gitu. Atau lihat di video kita sebelumnya. Video kita sebelumnya gitu loh. Nah, mumpung lagi rame nih Kominfo ya kita ada kan quotes-nya Soekarno, jas merah jangan lupakan sejarah apa Jan? Dan sekali-sekali lupakan sejarah. Ya sekali-sekali lupakan sejarah. Aduh, maaf ya. Aduh. Maaf guys, lupa gue. Kebanyakan pakai jas hitam sih, punya imperialis. Anda jadi lupa kata-kata Bung Karno. Waduh. Ya aduh, nggak gitu maksud gue. Kenapa kesana? Oh iya. Ya gitu maksudnya kita jangan lupain sejarah gitu. Nah, kita ulik deh Kominfonya, lucu kan? Nggak bagus kan maksudnya? Lucu, apa bisa ditangkap? Enggak, maksudnya bagus. Nanti kita edit ya. Maaf. Tapi gue lihat sih di sini ada kayak transformasi digital. Maksud gue ini udah step yang bagus ya Jan ya buat Kominfo itu sendiri gitu. Udah melihat wah ini potensi digital untuk Indonesia kayaknya sangat ini ya. Sangat impactful gitu loh. Makanya sebenarnya dari tadi kan disebutin tuh di sejarah bahwa tahun 2010 kan udah mulai penyempurnaan organisasi. Betul. Apalagi kan dulu kalau nggak salah penyempurnaan organisasi di zaman Pak SBY ya berarti ya. Pak SBY itu udah selain penyempurnaan organisasi di Kominfo juga kan akhirnya kan Kominfo ini merekomendasikan salah satunya undang-undang ITE yang dibahas sama DPR juga. Betul. Kan. Jadi emang udah melihat jauh ke depan gitu untuk perkembangan dunia TIK ini berapa puluh tahun ke depan gitu loh, untuk diambil alih sama Kominfo dan dikontrol juga gitu sih. Betul. Ya kita juga tahu ya perkembangan teknologi dengan hukum itu pasti teknologinya lebih cepat duluan transformasinya gitu. Itu dia. Makanya Kominfo tugasnya juga berat gitu nanti untuk mengkaji ulang hukum yang akan sesuai dengan teknologi baru yang ada gitu kan. Nanti kan challenge-nya itu kan nanti. Iya, dan Kominfo itu ada di tengah-tengah sebenarnya. Jadi kalau untuk hukum itu kan sebenarnya urusan yudikatif sama legislatif ya, DPR sama badan-badan yudikatif kayak Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Nah, Kominfo ini adalah penyelenggaranya gitu. Jadi dia harus imbang nih antara hukum dan teknologi informasi. Jadi menyesuaikan nih apakah teknologi yang kita buat ini ada landasan hukumnya, ada landasan sejarahnya atau gimana. Itu Kominfo tuh yang yang bisa dibilang menyortir lah. Jadi seimbang, ini seimbang. Ketika nanti misalkan teknologinya ini belum dibahas secara hukum, nah Kominfo ini nanti yang menyediakan hukum-hukum sementara dulu. Apakah itu menggunakan peraturan menteri dan lain-lain. Ya ini mungkin nanti kalau salah bisa dikoreksi. Tolong ya. Correct me if I'm wrong ya. Kita juga nggak ngerti hukum nih, siapa tahu teman-teman. Jadi Kominfo ini bisa melindungi lah sementara teknologi yang kita buat apabila hukumnya itu belum ada gitu. Seperti itu ya tentang sejarah Kominfo yang kita sudah tahu dari dulu sampai sekarang. Wah, sudah lama ya, dari tahun berapa nih? 59 tadi. Iya, 45. Eksis. Dari Departemen Penerangan ya, yang lu bilang ya benar. Dari zamannya TVRI sama RRI itu. Iya, itu kan harusnya jatuhnya Kominfo harusnya masuknya ke situ ya, enggak juga ya? Iyalah, pastilah masuk situ juga dong. Itu dari yang lagunya Nyiur di Pantai itu. Aduh, Nyiur di Pantai. Setiap pagi. Yang ini kan melambai-lambai, kayaknya itu Rayon Pro Club. Melambai. Itu legend tuh lagu tuh.
Nyiur di pantai. Itu kalau lagu itu udah muter kayak Ultraman udah mau selesai ini bertarung. Wah, Ada bunyinya ting nung ting nung. kalau gue dulu dengerin itu tuh biasanya jam berapa ya? 6, 5. Jam abis subuh. Gue Habis jam subuh. 4, setengah 5 lah. Itu setahu gue diputer pas mau mulai Mal. tayang kan, ama udah Iya, mau habis kan. udah mau habis, betul. Gue inget deh, Tanya. lagu itu tuh kayaknya sebelum TV 24 jam ya. Itu tuh rata. Iya, ada semua tuh. Semuanya Termasuk dulu ada. SCTI dulu ada tuh. Dulu kalau ada, mau. iya. Pasti Nggak diputar mau itu. Sekarang udah 24 jam cuy. Iya. Jadi udah nggak itu lagi ya. Patokannya sekarang Mama Dede sama ceramah, Pak. Wah, Kalau udah mau mulai pagi, wah udah di ceramah. ceramah nih. Udah jam 3 nih, jam setengah 4. Gila, legend juga tuh Mama dan AA. Waduh. Oke lah. Mungkin segitu dulu ya secara Yup. Kominfo ya. Semoga Kominfo bisa memberikan sejarah-sejarah baru lagi buat dunia informatika dan komunikasi ke depannya ya. Jan, itu harapan kita Iya ya. dong. Jan. Harus dong. Harus lebih baik gitu. Asik. Seperti itulah. Itu yang aman ya, konten aman kan ini ya? Aman. Aman ya? Kita nggak ada. oposisi kok. Enggak. Kita di tengah-tengah kok. Netral aja kita, netral. Santai aja ya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi, Jan? Udah Udah ya. takut nggak aman. Emang Januari bikin gue deg-degan. Oke, teman-teman, demikian konten kita untuk kali ini. Tidak bosan saya ingin mengingatkan, jangan lupa like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan share ke teman kalian jika video ini benar-benar bermanfaat bagi semua masyarakat. Hungaria. Wah, aduh. Indonesia dong, masa Hungaria. Terus kalau kalian pengen support kita melalui donasi, bisa melalui Saweria, ada di pojok kiri, pojok kanan QR code-nya, nanti kita sertakan linknya di kolom deskripsi. Kalau mau kasih komentar tentang sejarah Kominfo, bisa taruh di kolom deskripsi, kolom komentar. Puih, seperti itu ya. Kolom deskripsi, gimana caranya ya? Komedi Kita dong. Iya. Aduh, ya udahlah. Jadi sampai ketemu teman-teman di konten kita yang mengejutkan selanjutnya. Bye bye. Bye.